Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik hebat, apa kabar nih semuanya? Kakak harap kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat ya untuk belajarnya. Oke, sebelum itu perkenalkan, nama kakak Kak Balkis. Namun di video kali ini kakak tidak sendirian. Kakak bersama teman-teman kakak yang akan membersamai kita dalam pembelajaran hari ini, yaitu ada Kak Rifa, lalu ada Kak Windy, dan juga ada Kak Opi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran tematik di sekolah dasar kelas 2 pada tema 2, subtema 1, dan pembelajaran yang kelima. Nah, adik-adik, coba dilihat di bukunya. Di sana ada percakapan antara si balon dan si perahu. Kira-kira percakapannya seperti apa ya? Nah, percakapannya itu seperti ini. Perahu, bagaimana cara kamu berlayar? Tanya si balon. Dengan bantuan angin, balon, jawab perahu. Angin? Apa itu angin? Tanya kembali si balon. Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung? Jawab dan tanya si perahu. Karena di dalam perutku juga ada udara perahu. Ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung. Jawab si balon. Berarti udara sama-sama berguna bagi kita, jawab si perahu. Nah, percakapan antara si balon dan si perahu tadi membahas tentang udara ya adik-adik. Jadi udara itu banyak sekali di sekitar kita. Dan udara itu ada bermacam-macam. Contohnya seperti udara yang kita hirup. Nah, udara yang kita hirup itu namanya adalah oksigen. Lalu udara yang kita keluarkan. Nah, yang kita keluarkan itu namanya adalah karbon dioksida. Lalu tadi si perahu bisa berlayar karena bantuan dengan angin. Nah, angin itu adalah udara yang bergerak ya adik-adik. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan antara si balon dan si perahu tadi, oke? Yang pertama yaitu apa yang dibicarakan oleh perahu kertas dan balon tadi? Apa ya kira-kira? Ya, benar. Jawabannya, tadi mereka itu membicarakan tentang angin dan udara. Jadi tadi itu si balon bertanya kepada perahu, mengapa dia bisa berlayar. Lalu si perahu juga bertanya kepada si balon, kenapa dia bisa menggelembung. Jadi mereka itu membahas tentang angin dan juga udara. Lalu yang kedua itu mengapa balon bisa menggelembung. Mengapa ya? Ya benar, karena di dalam balon itu ada udara. Nah, jika di dalam balon itu tidak ada udara, maka balon itu akan mengkempis ya, tidak akan menggelembung adik-adik. Lalu yang ketiga itu mengapa perahu kertas bisa berlayar. Mengapa ya tadi? Karena apa ya? Karena bantuan angin. Nah, jadi tadi perahu itu bisa berlayar karena tertiup oleh angin. Nah, yang keempat, sebutkan beberapa benda yang memiliki sifat yang sama seperti balon. Nah, sifat yang sama seperti balon itu berarti ketika ia diisi oleh angin, maka dia akan menggelembung. Nah, contohnya apa ya kira-kira? Ya benar, contohnya itu adalah ban mobil. Nah, ban mobil itu ketika diisi oleh angin akan menggelembung ya. Lalu ada juga plastik. Nah, ketika plastik itu diisi oleh angin, maka plastik itu akan menjadi menggelembung. Seperti itu, oke? Nah, adik-adik, demikian pembahasan dari Kak Balkis. Lalu untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Kak Rifa. Oke, tetap semangat ya! Halo adik-adik hebat, gimana? Masih semangat belajarnya?
Oke, sebelumnya perkenalkan aku dengan Kak Rifa. Nah, setelah tadi kita belajar dengan Kak Balkis, untuk pembelajaran selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Rifa. Oke adik-adik, tadi dengan Kak Balkis kita sudah belajar apa coba? Ada yang masih ingat? Tentu harus ingat dong ya. Nah, tadi dengan Kak Balkis kita sudah membaca percakapan mengenai balon dan perahu kertas. Nah, adik-adik masih ingat apa kesimpulan dari percakapan tersebut? Jadi, kesimpulannya, mengapa balon itu bisa menggelembung dan perahu kertas itu bisa berlayar? Karena adanya angin atau udara. Betul sekali. Nah, selanjutnya dengan Kak Arifa kita akan melakukan suatu percobaan. Adik-adik ada yang tahu kita akan melakukan percobaan apa? Nah, untuk mengetahuinya, jangan lupa terus simak videonya ya. Tada! Nah, di sini Kak Arifa mempunyai satu balon dan satu plastik. Coba adik-adik sudah terbayang kita akan melakukan percobaan apa? Oke, tadi kan kita sudah belajar ya mengenai udara. Nah, udara tersebut termasuk ke dalam benda gas. Jadi, kali ini kita akan melakukan percobaan mengenai sifat dari benda gas. Jadi, untuk alat dan bahan melakukan percobaan ini tentu saja ada balon dan plastik. Nah, yang pertama kita akan meniup balon terlebih dahulu. Coba adik-adik disiapkan terlebih dahulu di rumahnya ada balon atau tidak. Kalau tidak ada, bisa beli dulu ya ke warung atau toko terdekat. Nah, selanjutnya kita tiup balonnya ya. Adik-adik bisa tidak meniup balonnya? Nah, kalau tidak bisa, kalian nanti bisa minta tolong ya kepada orang tua atau kakak kalian di rumah. Wah, balonnya jadi besar ya. Balonnya jadi menggelembung. Setelah itu kita bisa ditalikan terlebih dahulu coba. Nah, sudah seperti ini ya. Nah, setelah tadi kita meniup balon, jangan lupa kantong plastiknya juga kita tiup. Tiup seperti ini, kemudian ditalikan juga. Nah, jadi deh balon dan plastik yang sudah diisi udara. Nah, ternyata balon dan plastik yang tadinya tipis, setelah Kak Arifa isikan dengan udara dari napas Kak Arifa, bentuknya menjadi menggelembung. Oke, sekarang coba perhatikan balon dan plastik yang sudah kita tiup. Nah, balon dan plastik yang sudah kita tiup tersebut sama-sama kita isi dengan udara. Tapi, apakah udara yang kita isikan ke dalam balon dan udara yang kita isikan ke dalam plastik bentuknya sama? Tentu beda ya. Udara yang kita masukkan ke dalam balon akan membuat udara tersebut mengikuti seperti bentuk balon. Dan udara yang kita masukkan ke dalam plastik membuat udara tersebut mengikuti bentuk plastik. Jadi beda ya antara bentuk udara yang kita masukkan ke dalam balon dan bentuk udara yang kita masukkan ke dalam plastik. Dari percobaan tadi, Kak Arifa nanti akan memberikan beberapa pertanyaan kepada adik-adik semua. Tapi sebelumnya, Kak Arifa akan membacakan teks mengenai meniup balon terlebih dahulu. Nanti kalian simak ya, kalian juga bisa dilihat di buku tema kalian. Nah, sekarang dengarkan terlebih dahulu ya, Kak Arifa membacakan teks mengenai meniup balon tersebut. Meniup balon.
Balon terbuat dari bahan karet. Karena bersifat lentur dan elastis, saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya, bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Nah, sekarang Kak Rifa minta kalian pahami terlebih dahulu teks mengenai meniup balon tersebut ya. Adik-adik hebat, gimana? Sudah dipahami teks mengenai meniup balon tadi? Nah, jika sudah memahami dari teks mengenai meniup balon tadi dan dari percobaan yang telah kita lakukan, Kak Rifa akan memberikan beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Nanti kita jawab bersama-sama ya. Yang pertama, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke dalam balon? Coba. Ya, betul sekali. Bentuk udara yang dimasukkan ke dalam balon, maka bentuknya akan seperti bentuk balon. Kemudian yang kedua, bagaimana bentuk udara ketika dimasukkan ke dalam kantong plastik? Ya, pintar sekali. Bentuk udara ketika dimasukkan atau ditiupkan ke dalam kantong plastik, maka bentuknya akan seperti bentuk kantong plastik. Yang ketiga, apakah sama bentuk udara yang dimasukkan ke dalam balon dan bentuk udara yang dimasukkan ke dalam kantong plastik? Ya, betul, tentu saja berbeda ya. Bentuk udara yang dimasukkan ke dalam balon maka bentuknya akan seperti balon, dan bentuk udara yang dimasukkan ke dalam kantong plastik maka bentuknya akan seperti kantong plastik. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, adik-adik bisa menyimpulkan apa sih sifat dari udara atau sifat dari benda gas tersebut? Ya, jadi dapat disimpulkan ya, sifat dari udara atau sifat dari benda gas tersebut yaitu mengikuti bentuk wadah. Ya, pintar sekali. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Adik-adik hebat, gimana? Seru tidak belajar dengan Kak Rifa? Jangan lupa terus semangat ya. Nah, untuk belajar dengan Kak Rifa dicukupkan sekian. Untuk pembelajaran selanjutnya akan dilanjutkan oleh kakak yang lainnya. Oke, terima kasih adik-adik. Halo adik-adik, bagaimana belajarnya? Apakah masih semangat? Tentunya harus semangat ya. Nah, tadi setelah belajar bersama Kak Rifa, sekarang kita belajar bersama Kak Opik ya. Sebelumnya, kakak mau bertanya dulu nih. Tadi bersama Kak Rifa, apakah masih ingat belajar tentang apa ya? Nah, tadi bersama Kak Rifa, kita belajar melakukan percobaan meniup balon dan juga kantong plastik. Nah, apakah bentuknya sama ketika kantong plastik dan juga balon itu dimasukkan udara? Apakah ada yang tahu? Iya, tentu jawabannya itu bentuknya akan berbeda. Karena apa? Ketika balon diisi dengan udara, bentuknya itu akan mengikuti alur balon, jadi bentuknya akan berbentuk seperti balon. Dan juga udara yang dimasukkan ke dalam kantong plastik bentuknya akan menyerupai kantong plastik. Supaya adik-adik belajar yang lebih semangat lagi, kita sekarang bermain tepuk-tepukan ya. Apakah mau bermain tepuk-tepukan bersama kakak? Iya. Sekarang kakak akan mencontohkannya terlebih dahulu ya. Nah, ini namanya tepuk jempol. Apa? Tepuk jempol. Sekarang kakak akan mencontohkannya terlebih dahulu. Nanti adik-adik mengikutinya ya. Tepuk jempol, jempol, jempol. Bagus. Satu kali lagi ya. Nanti adik-adik mengikuti bersama-sama ya. Tepuk jempol, jempol, jempol. Bagus. Nah, sekarang mari kita coba secara bersama-sama ya. Tepuk jempol, jempol, jempol. Bagus. Oke. Nah, sekarang kita belajar sambil bermain ya.
Supaya apa? Supaya kita menjadi pintar dan badan kita menjadi sehat. Nah, coba buka bukunya pada buku tema 2 kelas 2 pada pembelajaran 5 halaman 41. Coba kalian amati gambar yang ada pada buku tersebut. Jikalau tidak ada bukunya, kakak akan menampilkan di layar HP kalian. Coba amati ya. Nah, setelah adik-adik mengamati gambar tersebut, apakah adik-adik tahu gambar tersebut itu sedang melakukan permainan apa? Nah, jadi di dalam gambar tersebut itu adalah Benny dan teman-temannya yang sedang melakukan permainan kepala pundak lutut kaki. Apakah adik-adik pernah melakukannya di rumah ataupun pernah melakukannya bersama teman-teman di sekolah? Tentunya ada yang pernah dan juga belum ya. Nah, sekarang kita akan melakukan dan juga akan mempelajari permainan kepala pundak lutut kaki ya. Namun sebelum ke permainannya itu ada aturannya. Nah, aturan itu harus dipatuhi karena supaya di dalam permainannya itu berjalan dengan lancar ya. Aturan yang pertama adalah pilihlah salah satu pemimpin untuk memandu berjalannya permainan yang berada di posisi paling terdepan dan juga tengah. Yang kedua, pemimpin itu memulai gerakan sambil bernyanyi. Yang ketiga, teman-temannya mengikuti gerakan pemimpin. Yang keempat, lakukan gerakan tersebut secara teratur ya. Dan yang kelima, lakukan gerakan tersebut secara 2 kali putaran supaya terlihat siapa yang salah. Nah, dan yang salah tersebut menggantikan pemimpinnya. Dan yang kelima, bermainlah secara sportif ya, supaya permainan tersebut berjalan dengan lancar. Nah, apakah ada yang tertarik untuk melakukan permainan kepala pundak lutut kaki? Nah, terus simak videonya ya. Kakak akan membimbing adik-adik supaya bisa melakukan permainan kepala pundak lutut kaki. Terus simak videonya ya. Nah, sekarang kakak akan membantu adik-adik untuk melakukan permainan kepala pundak lutut kaki. Simak secara baik-baik ya, supaya nanti kita bisa melakukannya secara bersama-sama. Yang pertama yaitu dimulai dari kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Sampai di sini sudah bisa. Simak baik-baik ya. Kita coba dari awal lagi. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Nah, gerakan yang kedua, mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Nah, sudah bisa. Kakak akan mencoba ya. Nanti ada mengikutinya sambil bernyanyi pula ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, dan hidung. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, dan hidung. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah belajarnya masih semangat? Nah, dari Kak Opik dicukupkan sekian. Nah, terus simak videonya ya, karena selanjutnya ada dari kakak yang lainnya.
Halo adik-adik. Nah, oke, bertemu lagi dengan Kakak Windy Marani. Nah, untuk hari ini coba ya kalian buka di buku tema 2, di sub tema pertama, di pembagian kelima. Di sana ada yang namanya aturan. Nah, apa sih aturan itu? Aturan adalah perintah, larangan, ketertiban yang harus kita lakukan. Aturan itu gimana sih? Aturan itu misalnya kayak gini ya. Kalian di rumah nih, orang tua kalian nyuruh kalian untuk sayang atau dek, nanti tolong ya bangunnya tepat waktu jam 5 pagi supaya kamu gak ketinggalan sholat subuh. Nah, atau nanti kalau main jangan kelamaan ya. Nah, itu bisa juga disebut dengan aturan. Pinter banget. Nah, kakak nih ada contoh aturan di rumah Beni. Nah, gini ya. Aturan pertama yang ada di rumah Beni itu 1, bangun pagi pukul 5. Kenapa sih kak harus bangun pagi pukul 5? Pertama, karena Beni seorang muslim, jadi Beni harus bangun pagi-pagi biar bisa melaksanakan sholat subuh. Pinter banget. Nah, yang kedua itu ada setelah bangun merapikan tempat tidur. Kenapa sih harus dirapikan? Supaya enak dipandangnya. Kan kalau misalkan berantakan, bantal ada di mana, selimut ada di bawah ranjang, kan gak enak ya dilihatnya. Jadi harus dirapihkan. Kemudian yang ketiga itu setelah minta izin, selalu minta izin bila bepergian. Maksudnya gimana sih? Nah, jadi kalau misalkan mau main, bilang sama ayah atau ibu, ya, adek mau main ya ke rumah Dava. Nah, dengan begitu kalian itu udah menerapkan aturan. Jadi orang tua kalian juga nggak akan khawatir. Pinter banget. Nih, kemudian yang kelima itu adalah dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Kenapa sih nggak boleh? Kan ada yang lagi enak mainnya. Kenapa sih harus nggak boleh lama? Sebenarnya bukan nggak boleh lama ya adik-adik. Tapi kalian itu kalau main harus ingat sama waktu. Misalkan kalian izin buat main itu jam 1 siang. Nah, minimal kalian jam 4 sorenya udah pulang. Karena kalau misalkan kelamaan kan kasihan orang tua kalian pada nungguin. Nah, yang kelima tuh setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. Tapi kalau di rumah Beni kayak gitu ya. Tapi kalau kalian tuh paling lebih ke cuci piring bekas kalian makan. Nih yang keenam itu sore hari membantu pekerjaan orang tua. Misalkan bantu ibu atau ayah di dapur atau bantu ibu ayah lagi di kebun. Yang ketujuh ada pukul 19 belajar dengan rajin. Kenapa sih di rumah Beni harus ada yang namanya belajar di jam 7 malam supaya Beni jadi pintar. Jadi kalau kalian juga ikut menerapkannya, kalian juga akan rajin belajar, pintar gitu. Nih, kemudian tidur pukul 9. Kenapa sih harus tidur pukul 9? Karena biar kalian tidur nyenyak, jadi bangun saat pagi-pagi jam 5 pagi nanti kalian itu akan fresh gitu, semangat lagi buat beraktivitas kayak main, belajar dan lain-lain. Nah, di sini coba deh di buku ada ya. Di sini tuh ada sebuah tabel. Bisa dilihat ya, ada tabel. Nah, tabel itu instruksinya kayak gini. Berilah tanda pada peraturan yang perlu dilakukan atau tidak perlu dilakukan. Nih, contohin ya. Pertama ada menonton sampai larut malam. Itu perlu dilakukan atau tidak perlu dilakukan? Jawabannya tidak perlu dilakukan. Kenapa? Kan peraturannya kalian harus tidur jam 9 malam. Yang kedua, membantu ayah dan ibu. Tadi ada ya di peraturan, di contoh peraturan yang ada di rumah Beni, membantu ayah dan ibu ketika sore hari. Otomatis itu yang dicontohnya perlu dilakukan. Yang ketiga ada mengerjakan PR. Mengerjakan PR juga perlu dilakukan. Kenapa? Karena kalau ibu guru atau bapak guru di sekolah ngasih pekerjaan rumah nih buat kalian harus mengerjakannya karena itu akan jadi nilai prestasi kalian di sekolah. Kemudian yang keempat ada bermain dengan curang. Perlu dilakukan atau tidak perlu dilakukan? Apa? Tidak perlu dilakukan. Kalau curang kan namanya kalian tuh nggak jujur. Jadi harus jujur kalau bermain permainan apapun itu, mau petak umpet, mau lari-larian. Kemudian yang kelima ada minta izin kepada orang tua bila akan bepergian. Tadi ya ada di peraturan di rumah Beni, bepergian
izin ketika akan bepergian itu harus kan nih dibiasakan oleh adik-adik sekalian untuk izin kepada ayah dan ibu supaya ayah dan ibu tidak khawatir gitu. Nah, untuk tugasnya setelah kalian memahami dari contoh peraturan di rumah Beni sama tadi mengerjakan yang tabel ini, kalian itu akan dikasih tugas sama kakak, yaitu diskusikan dengan ayah dan ibu mengenai peraturan yang ada di rumah adik-adik. Jadi misalkan nih contohnya ibu membuat peraturan bahwa adik harus tidur pukul 8 malam setelah belajar, jadi harus ditaati ya. Atau misalkan peraturannya membuang sampah di tempatnya. Di rumah kan pasti ayah atau ibu menyediakan tong sampah dong, jadi supaya nggak kotor tapi jadi tetap bersih. Oke, mungkin sekian ya pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Gimana nih belajarnya? Seru gak? Seru? Terima kasih. Oke, kita mengingat kembali ya. Tadi bersama kakak kita membahas apa ya? Ya betul sekali, tadi itu kita membahas tentang udara dan juga angin. Lalu bersama Kak Rifa itu adalah praktek menggunakan balon dan juga plastik. Dan bersama Kak Opik kita belajar menggunakan permainan kan? Menggunakan permainan pundak lutut kaki. Nah, gimana? Udah pada bisa belum permainan pundak lutut kakinya? Udah pada bisa? Wah, kalian itu hebat-hebat sekali ya. Nah, dan yang terakhir itu bersama Kak Windy, kita belajar tentang aturan yang ada di rumah. Oke, nah adik-adik, demikian ya pembelajaran hari ini tentang tema 2, subtema 1, dan pembelajaran yang kelima. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semua agar kalian dapat memahami kembali. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya adik-adik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.